Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andi Alamsyah, CEO Safira. Dan kali ini saya akan membagikan satu produk yang luar biasa. Apa itu? Tunggu sesaat lagi. Eh, Seperti kita tahu bahwa untuk kedua kalinya akibat pandemi, haji tidak diselenggarakan untuk masyarakat internasional. Artinya bangsa Indonesia selama 2 kali berturut-turut tertunda keberangkatan hajinya. Ini yang akan menambah masa tunggu jamaah yang sudah mendaftar itu semakin panjang. Gitu. Pertanyaannya, apakah dengan tidak ada keberangkatan haji, jamaah tidak segera mendaftar haji? Ini analogi yang salah. Justru pada saat seperti inilah, Bapak Ibu sekalian, jika memang sudah memiliki kemampuan, ya, segeralah mendaftar haji. Seperti yang informasi yang telah kita dapat bahwa di Indonesia ada 2 pelaksanaan haji, ada haji reguler yang dilaksanakan pemerintah, di mana masa tunggunya itu 20 sampai 30 tahun. Ya, luar biasa. Sedangkan haji plus rata-rata itu 6 sampai 7 tahun. Sehingga ini adalah alternatif bagi Bapak Ibu sekalian untuk segera mendaftar haji, karena dengan masa tunggu yang 6 sampai 7 tahun saja Bapak Ibu sekalian bisa berangkat haji. Semakin lama Bapak Ibu sekalian menunggu mendaftar haji, maka semakin lama pula keberangkatan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar haji. Yang jadi masalah, setoran awal haji plus itu memang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan haji reguler. Kalau haji reguler setoran awalnya 25 juta. Kalau haji plus setoran awalnya $4.000 atau sekitar 60 juta rupiah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak memiliki dana 60 juta rupiah, maka belum bisa mendaftar haji plus. Dan kami akan memberikan solusinya. Oke, saya akan berikan solusi tepat haji cepat. Jadi ini adalah semacam pinjaman atau dana talangan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Al Jazeera yang bekerja sama dengan Safira tentunya, eksklusif hanya diberikan kepada jamaah Safira yang membantu Anda mempercepat mewujudkan impian Anda untuk berangkat haji ke Tanah Suci dengan skema pembiayaan yang sangat mudah, sangat ringan. Ya, kita namakan produknya Bung Haji, singkatannya tabungan haji. Bung Haji ini kita ada 2, ada Bung Haji, tabungan haji untuk keberangkatan haji yang akan datang, dan Bung Haji Plus, itu bundling paket. Nanti selain Anda merencanakan keberangkatan haji, Anda juga bisa menabung untuk umroh. Oke ya, jadi Bung Haji ini akan membantu Bapak Ibu sekalian merencanakan ibadah haji lebih cepat. Yang kedua, meringankan persiapan dana untuk melaksanakan ibadah haji. Seperti yang Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa setoran awal haji sekitar 60 juta, ini hanya dengan 2,5 juta Bapak Ibu sekalian bisa mewujudkan impian Bapak Ibu sekalian. Karena program Bung Haji ini memberikan kemudahan dalam perencanaan dana kebutuhan ibadah haji sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan besaran yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Oke, akad yang kita gunakan adalah al-qard ya, atau pinjaman. Jadi ini pinjaman secara syariah, dan al-wakalah bil ujroh adalah akad pemberian kuasa kepada pihak yang memberikan kuasa atau
mewakil kepada pihak yang menerima kuasa wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Ya, jadi kami sudah berkonsultasi dengan Dewan Syariah mengenai produk ini. Insya Allah halal. Jadi niatkan dan ikhtiarkan sekarang untuk mendaftar haji. Adapun fasilitas Bung Haji, kelebihannya ya, Bapak Ibu sekalian akan mau dapat fasilitas Al-Qard sampai dengan 60 juta rupiah per porsi atau per orang. Jangka waktu fasilitas itu 27 kali atau 27 bulan, dilanjutkan dengan tabungan rencana umroh dan haji plus, di mana setiap kali pembayaran tersebut Bapak Ibu sekalian akan tercatat dengan rapi di rekening virtual account di bank terpercaya, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia. Kemudian untuk pelaksanaannya tentunya Bapak Ibu sekalian dijamin oleh travel umroh haji yang terpercaya, ini Safira, yang sudah Bapak Ibu sekalian kenal. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dua produk tersebut, yakni Bung Haji dan Bung Haji Plus. Kalau Bung Haji itu Bapak Ibu sekalian mendapat fasilitas untuk setoran awal sebesar 60 juta dan Bapak Ibu sekalian wajib untuk mengangsur selama 27 kali. Kemudian Bapak Ibu sekalian melanjutkan tabungan tersebut hingga mencapai jumlah tertentu. Jadi menggabungkan antara pinjaman dan tabungan. Kalau Bung Haji Plus, prinsipnya sama. Menggabungkan antara pinjaman untuk memperoleh kuota Haji Plus tadi, kemudian menabung untuk umroh, kemudian menabung untuk haji. Dan pelaksanaan umrohnya akan dapat dilaksanakan setelah tabungan umroh itu terpenuhi jumlahnya. Demikian juga untuk hajinya akan berangkat haji jika jumlahnya sudah terpenuhi. Oke, simulasinya demikian. Simulasi fasilitas program perencanaan haji. Bapak Ibu sekalian wajib membayar DP pendaftaran haji kepada Safira sebesar 7.500.000. Dan ini pun bisa diangsur. Katakanlah 2,5 juta setiap bulan. Jadi 7,5 juta sebagai DP awal ini Bapak Ibu sekalian harus penuhi dulu. Kemudian pada saat yang bersamaan Bapak Ibu sekalian juga dikenakan biaya administrasi untuk pengelolaan data haji selama sekian tahun sebesar 2,5 juta. Sehingga total yang harus Bapak penuhi adalah 10 juta. Dan itu bisa diangsur selama 4 bulan. Setelah 10 juta ini tercapai, baru Bapak Ibu sekalian akan didaftarkan oleh Safira dan mendapatkan fasilitas dari Koperasi Syariah Al Jazirah. Bapak Ibu sekalian akan kita daftarkan mendapatkan kuota haji. Pendaftaran kuota haji ini nilainya sekitar 60 juta. Dengan demikian, dengan membayar 10 juta, Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan porsi haji dan kopi BPIH atau bukti setoran ibadah haji tersebut akan kita sampaikan pada Bapak Ibu sekalian sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sekalian sudah terdaftar secara resmi di Siskohat, di Kemenak RI. Sedangkan bagaimana cara mengangsurnya? Jadi setelah kita daftarkan, Bapak Ibu sekalian wajib untuk mengangsur sebesar 2,5 juta setiap bulan. Sampai tercapai 27 bulan. Setelah 27 bulan, Bapak Ibu sekalian wajib melanjutkan berupa tabungan dengan jumlah yang sama, 2,5 juta sampai 60 bulan. Jadi total mulai dari angsuran pertama hingga angsuran ke-60
itu totalnya 60 bulan. Di akhir periode, misalnya tahun ke-5 setelah lunas angsuran dan tabungannya di bulan ke-60, Bapak Ibu sekalian telah mendapatkan saldo berupa tabungan rencana haji sebesar 150 juta. 150 juta ini didapatkan dari mana? Yang pertama, DP pendaftaran haji 7,5 juta tadi yang di awal, tadi yang bisa diangsur itu, ditambah dengan pinjaman porsi haji 60 juta yang Bapak angsur selama 27 kali, ditambah dengan tabungan rencana haji sebesar 82.500.000 yang diangsur selama 33 kali. Dengan demikian totalnya 150 juta. Apakah 150 juta ini cukup untuk berangkat haji? Kita akan berikan solusinya yang kedua. Safira pada saat yang sama akan mengeluarkan paket haji ekonomis. Kita singkat Pak Eko. Dengan standar layanan Safira, tetapi dengan grade hotel yang lebih rendah sedikit, bintang 4, kemudian maktab haji tetap maktab haji plus, yang meskipun jaraknya tidak sedekat paket haji standar Safira. Seperti Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa standar haji Safira standarnya cukup tinggi, di mana hotelnya semua bintang 5 di depan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sedangkan maktab Arafah dan Mina, terutama di Mina di 111, itu maktab haji plus Indonesia yang terdekat dengan lempar jumroh. Tetapi untuk paket haji ekonomis, kita turunkan grade-nya sedikit, bintangnya bintang 4 dengan jarak sekitar 350 meter. Kemudian untuk maktab di Minanya, kita ubah tidak di 111, tapi di 115 atau 116 dengan jarak maksimal 700 meter persegi. Itu bisa menurunkan harga cukup signifikan dan harga haji kita kisarannya di bawah 150 juta dengan estimasi sekarang. Ya, saya akan jelaskan paket haji ekonomis setelah ini. Oke, jadi saya ulang, setoran awalnya Bapak Ibu sekalian 7,5 juta, kemudian biaya administrasi pengelolaan data haji selama 6-7 tahun itu 2,5 juta, total setoran awalnya 10 juta dan itu bisa diangsur 4 kali. Setelah itu Bapak Ibu sekalian mendapatkan fasilitas pinjaman 60 juta. 60 juta ini diangsur 27 bulan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian menabung 2,5 juta selama 33 bulan. Di akhir periode Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan saldo sebesar 150 juta yang bisa dipakai untuk berangkat haji dengan paket haji ekonomi Safira. Jika 5, 6, 7 tahun lagi ada perubahan harga yang sangat signifikan, tentunya Bapak Ibu sekalian masih wajib menambah, tapi tidak terlalu banyak. Ya. Berbeda dengan pendaftaran haji biasa di mana Bapak Ibu sekalian hanya wajib untuk menyetor $4.500 di tahun keberangkatan. Bapak Ibu sekalian harus memenuhi sejumlah kekurangannya, kalau ini dicicil sehingga tidak berat bagi Bapak Ibu sekalian. Itu kesimpulannya. Untuk yang kedua, ini menjawab banyaknya keinginan calon jamaah yang selama menunggu pelaksanaan haji 6-7 tahun yang akan datang, yang bersangkutan juga akan berangkat umroh. Ini bisa dibundling dengan paket yang namanya Bung Haji Plus. Syaratnya hampir sama, cuman durasi pembayarannya itu lebih panjang 9 kali. Lebih panjang 9 kali. Oke, kita ulang ya. DP pendaftaran haji sama, 7,5 juta. Dan biaya admin pengelolaan data haji 2,5 juta, total 10 juta, itu pun bisa diangsur selama 4 bulan. Jika Bapak bisa punya kemampuan 10 juta, sudah langsung dibayar.
dalam waktu 3 hari kerja, Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan porsi haji. Karena porsi hajinya akan diberikan talangan oleh Koperasi Syariah Al Jazirah. Di bulan pertama sampai bulan ke-27 wajib mengembalikan dana talangan haji. Kemudian di bulan ke-28 sampai 36 selama 9 bulan, Bapak Ibu sekalian tetap melakukan setoran 2,5 juta per bulan. Totalnya 22.500.000 ini sebagai pembayaran umroh ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian melanjutkan di bulan ke-37 sampai bulan ke-69 sebanyak 33 kali untuk tabungan rencana haji. Sehingga berapa total yang diterima oleh jamaah haji sehingga mulai dari setoran awal sampai bulan ke-69, yang pertama untuk hajinya Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan tabungan 150 juta, sama dengan program yang pertama. Dan untuk umrohnya Bapak Ibu sekalian mendapatkan saldo 22.500.000. Jika Bapak Ibu sekalian tertib untuk mengangsur dan menabung, Bapak Ibu sekalian di paket ini akan mendapatkan voucher umroh senilai 2 juta. Tadi tabungannya 22.500.000 ditambah 2 juta, Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan ibadah umroh, memilih paket-paket yang ada di Safira yang startnya sekitar 20 jutaan sehingga 35 juta, Bapak Ibu sekalian tinggal mengatur saja kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi bedanya sedikit, tapi Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan benefit, yakni sekalian berangkat umroh dan mendapatkan voucher umroh sebesar 2 juta. Syaratnya apa sekarang? Ya, syaratnya sangat mudah. Syaratnya sama dengan syarat orang mendaftar haji. Usia yang diizinkan untuk mendaftar haji adalah 12 tahun. Tapi bagi adik-adik yang usianya 12 tahun, 15 tahun, atau belum bekerja, maka yang menandatangani kontrak adalah orang tuanya. Ya, yang menandatangani kontrak orang tuanya. Kemudian untuk orang tuanya atau yang sudah berusia di atas 18 tahun wajib melampirkan KTP, kemudian kopi keluarga, kemudian akte lahir atau akta nikah. Khusus yang 12 tahun tadi wajib akte lahir ya. Kalau yang sudah dewasa di atas 18 tahun jika sudah menikah wajib melampirkan akta nikah. Dan juga surat keterangan sehat. Ya, kalau kesulitan dengan persyaratan ini silakan menghubungi customer service Safira, Bapak Ibu sekalian akan dibantu. Dan tidak perlu datang, cukup di WA saja semuanya akan disiapkan. Nanti kemudian dokumennya akan dikirim karena itu perlu tanda tangan basah dari Bapak Ibu sekalian. Oke, sedangkan sekarang saya akan membahas flow pendaftarannya. Seperti saya sebutkan tadi, di masa pandemi ini kita mengurangi kontak ya. Jadi kontakless silahkan WA ya ke hotline Safira 081 1313 222. Itu hotline Safira, Bapak Ibu sekalian akan dipandu bagaimana mendapatkan fasilitas ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian mengirim data-data yang kita butuhkan dengan WA, difoto saja. Kemudian petugas kami akan melengkapi formulir pendaftaran dan dikirim kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian menandatangani dan mengembalikan kepada Safira. Kemudian Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan rekening virtual account dari Bank Syariah Indonesia, masing-masing satu. Misalnya mendaftar satu keluarga 4 orang, masing-masing mendapatkan nomor virtual account yang berbeda. Di mana virtual account itu akan memuat histori pembayaran Bapak Ibu sekalian. Setelah mendapatkan rekening virtual account, Bapak Ibu sekalian wajib melakukan DP awal yang 7,5 juta tadi dan biaya admin 2,5 juta, total 10 juta, bisa diangsur 4 kali. Silahkan. Setelah ini terpenuhi, 10 jutanya ini terpenuhi, Bapak Ibu sekalian akan kita daftarkan ke Siskohat. Paling lambat 3 hari kerja
Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan bukti pembayaran ibadah haji dari bank penerima setoran, dan itu bisa dicek langsung ke apps-nya Siskohat, apakah benar-benar terdaftar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itu step Bapak Ibu sekalian mulai daftar sampai membayar DP awal dan biaya admin haji. Sekarang giliran slide berikutnya, alur pembayaran angsuran, karena Bapak Ibu sekalian mendapatkan fasilitas 60 juta tadi, dan dilanjutkan pembayaran tabungan hingga keberangkatan. Setelah mendapatkan BPIH, Bapak Ibu sekalian wajib untuk membayar setiap bulan sebesar 2,5 juta. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, selama 27 kali. Untuk peserta Bung Haji, setelah 27 kali terpenuhi, maka di bulan ke-28 sampai bulan ke-60 itu adalah menabung sebesar 2,5 juta sehingga tercapailah 150 juta. Tetapi bagi Bapak Ibu sekalian yang memilih paket kedua Bung Haji Plus, di bulan ke-28 sampai bulan ke-36 Bapak Ibu sekalian wajib mengangsur atau wajib menabung umroh dulu sehingga tercapai 22.500 tadi, kemudian meneruskan dengan menabung haji selama 33 kali. Umroh bisa dilaksanakan jika tabungan ini sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi 22.500, kita berikan voucher, Bapak Ibu sekalian tinggal memilih paket umrohnya, berangkat umroh sebelum keberangkatan haji. Katakanlah Bapak Ibu sekalian sudah berangkat umroh, alhamdulillah ya, tetap melanjutkan tabungan hajinya. Nanti setelah lunas, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan semacam surat keterangan dari Safira bahwa Bapak Ibu sekalian sudah siap berangkat haji, tinggal nunggu porsinya keberangkatan tahun berikutnya. Kemudian katakanlah di tahun ke-5 atau tahun ke-6 atau tahun ke-7 ya, kita belum tahu, Bapak Ibu sekalian akan kita undang untuk sosialisasi haji. Kita akan jelaskan program-program haji Safira. Katakanlah saldo Bapak Ibu kan 150 juta, kemudian kita jelaskan bahwa paket haji Safira ada 3, misalnya ada paket ekonomis, ada paket standar, ada paket premium, silahkan memilih di sana. Jika Bapak Ibu sekalian memilih paket ekonomis, maka Bapak Ibu sekalian saldonya sudah hampir ya, bisa dibilang sudah hampir memenuhi harga paket tersebut. Karena paket ekonomis memang dirancang sejalan dengan tabungan haji ini. Nilainya sekitar 150 juta. Katakanlah Bapak Ibu sekalian memilih, ternyata ada sedikit variasi yang mestinya sekamar berempat menjadi sekamar bertiga, atau mau menambah fasilitas yang lain, maka Bapak Ibu sekalian wajib untuk menambah biaya kekurangannya, atau sebaliknya jika ada pengurangan fasilitas, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan kelebihannya, sisanya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian kita undang lagi untuk manasik haji. Setelah manasik haji, tentunya ada rangkaian pemeriksaan kesehatan dan lain-lain dengan prosedur yang akan kita jelaskan nantinya. Bapak Ibu sekalian bisa berangkat haji. Sangat simpel. Jadi kesimpulannya, jika Bapak Ibu sekalian belum punya kemampuan untuk setoran awal, Safira dan Koperasi Syariah Al Jazira akan memberikan solusi. Dan Bapak Ibu sekalian secara tertib mengangsur 2,5 juta setiap bulan selama 60 kali hingga keberangkatan nanti. Ya. Tunggu apa lagi? Ayo silahkan hubungi customer service Safira. Oke.
Itu adalah rencana yang bisa kami jelaskan. Tentunya dalam perjalanannya ada dinamika. Ada dinamika, mungkin ada jamaah yang mendapatkan rezeki lebih, akan membayar lebih cepat, atau lebih banyak, menabung lebih banyak, silakan. Enggak ada masalah. Kami siap melayani. Banyak sekali jamaah yang mendaftar haji, secara sukarela mereka menambah tabungan di Safira. Biasanya kalau orang sudah berniat haji, itu oleh Allah dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengangsur lebih cepat. Tetapi yang namanya hidup atau rencana, tidak semuanya mungkin berjalan dengan baik. Ada juga mungkin di tengah perjalanan ada masalah, sehingga Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti program angsuran dan tabungan haji ini tidak bisa memenuhi kewajibannya. Itu bagaimana gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jika calon jamaah gagal bayar pada masa pembayaran dalam talangan yang besarnya 60 juta tadi. Jika dalam masa angsuran, jamaah gagal mengangsur lebih dari 3 kali, sudah 3 kali sudah diingatkan tetap tidak bisa mengangsur, itu artinya Bapak Ibu sekalian tidak punya kemampuan untuk mengangsur sehingga kita akan batalkan. Ya. Jadi porsi pendaftaran haji Bapak Ibu sekalian itu kita batalkan. Karena pada saat tanda tangan kontrak, Bapak Ibu sekalian sudah memberikan kuasa sekaligus kepada Safira untuk membatalkan. Kita batalkan. Dana yang di Kemenak tadi akan kembali ke Safira. Kemudian kita bayarkan kepada Koperasi Syariah Al Jazirah. Berapa saldo pinjaman Bapak Ibu sekalian? Katakanlah saldonya Bapak Ibu sekalian pinjamannya 60 juta. Sudah mengangsur beberapa kali saldonya 50 juta. Uang yang dari Kemenak datang 60 juta tadi kita bayarkan 50 jutanya ke Koperasi Syariah, sisanya 10 juta Bapak Ibu sekalian bisa tarik tanpa potongan apapun. Ya, itu. Ya, cuman gagal berangkat haji. Kemudian deposit awal sebesar 7,5 juta tidak bisa ditarik kembali. Ini sifatnya non-refund. Ini Bapak Ibu sekalian harus paham bahwa deposit 7,5 juta akan hangus ya jika Bapak Ibu sekalian tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur dana talangan tersebut. Sedangkan biaya administrasinya tentunya, kalau biaya administrasi memang kalau sudah dibayar ya sudah tidak bisa ditarik lagi. Yang 2,5 juta tadi. Katakanlah ini kondisinya lebih baik sedikit. Dana talangan Bapak Ibu sekalian tadi sudah lunas. 27 kali tadi sudah lunas. Alhamdulillah sudah lunas. Tapi tidak mampu meneruskan di tabungan ke-28 sampai ke-60 sebagai tabungan hajinya tadi nggak mampu. Apa yang terjadi? Jadi, jika Bapak gagal bayar setelah angsuran dana talangan tadi lunas, ya, maka Bapak Ibu sekalian tidak terkena denda apapun. Jadi, bulan ke-28 atau setelah talangannya tadi lunas, itu sifatnya tabungan. Meskipun sukarela, tapi kita berusaha Bapak Ibu sekalian tertib. Saya ingatkan lagi, meskipun sifatnya tabungan ini sukarela, Bapak Ibu sekalian sudah terikat kontrak dan diwajibkan tertib untuk memenuhi kewajibannya. Jika memang ada kesulitan, maka kami tidak bisa atau tidak mengenakan, kami tidak mengenakan denda. Tetapi di akhir periode, jumlah yang mestinya kita estimasikan 150 juta tidak akan tercapai.
Jadi Bapak Ibu sekalian pada saat akhir periode katakanlah saldonya hanya 7,5 juta setoran awal, 60 juta dana talangan, kemudian angsurannya masih 3 kali, ya totalnya hanya sekitar 75 juta. Sedangkan haji yang termurah di Safira saat ini kita tawarkan sekitar 150 juta, jadi kurangnya banyak. Ya. Kemudian resikonya adalah waktu saat berangkat Bapak Ibu sekalian harus menambahkan jumlah yang sangat besar, ya. Kira-kira demikian. Tetapi jika Bapak Ibu sekalian merasa sudah Pak, kami mohon maaf ada keperluan lain, kita akan batalkan misalnya, dibatalkan semua. Naudzubillah min dzalik. Tapi katakanlah skenario-nya seperti itu. Maka kita akan kembalikan semuanya. Untuk dana talangan 60 juta karena sudah lunas kita kembalikan, tabungannya sejumlah berapapun kita kembalikan. Yang tidak bisa kami kembalikan adalah deposit awal sebesar 7,5 juta tadi dan biaya administrasi 2,5 juta. Oke. Intinya, jika Bapak Ibu sekalian gagal mengangsur di masa dana talangan sebanyak 3 kali, Safira berhak membatalkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jika di masa tabungan tidak bisa mengangsur, juga bisa membatalkan. Jadi kontrak ini bisa saling diakhiri jika masing-masing pihak tidak mempunyai kemampuan. Bagaimana jika jamaah pada masa angsuran maupun masa tabungan jamaah berhalangan tetap atau wafat? Kalau dulu jika jamaah mendaftar haji dan wafat, maka kuotanya akan hangus. Uangnya dikembalikan. Tapi kali ini Bapak Ibu sekalian tidak perlu membatalkan. Jika salah satu calon jamaah ini meninggal, kontrak tersebut bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya dan kuota tersebut bisa dipakai oleh ahli warisnya untuk berangkat haji. Syarat ketentuan berlaku. Artinya yang namanya ahli waris ini sudah diatur oleh undang-undang adalah suami atau istri, orang tua atau anak. Ya, itu ahli waris menurut undang-undang haji. Tapi intinya bisa dialihkan, otomatis hak dan kewajibannya juga bisa dialihkan. Oke. Hampir sama untuk Bung Haji Plus. Jika Bapak Ibu sekalian gagal melunasi pinjaman selama 3 kali angsuran, maka akan kita batalkan. Tetapi jika Bapak Ibu sekalian sudah melunasi dana talangannya tetapi gagal menabung untuk umroh dan atau gagal menabung untuk haji, maka kemungkinan dana umrohnya tidak bisa dipakai untuk umroh atau pada saat berangkat haji, dana berangkat hajinya kurang dari yang ditargetkan. Kira-kira demikian. Semua cukup mudah ya. Jadi segera wujudkan mimpi Bapak Ibu sekalian melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Persiapkan sejak dini, Safira, Koperasi Syariah Al Jazeera siap melayani dan membantu mewujudkan mimpi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.